Baik, dan kini kita telah terhubung dengan Bapak Dr. Triyunis Miko, Kolegium Epidemiologi Kesmas Indonesia IAKMI. Selamat sore, Dokter. Halo, selamat sore, Dokter. Selamat sore. Iya, saya Juno dari Indonesia Petang, Dok. Kita bicara wacana larangan mudik. Kita tahu bahwa sebelum wacana larangan mudik, sebenarnya beberapa warga Jakarta ini sudah mudik terlebih dahulu, Dok, karena pelambatan ekonomi Jakarta menyebabkan tadi sebagian warga memilih pulang kampung. Anda melihat bahwa pembatasan mobilitas atau pergerakan nantinya, walaupun nanti mungkin ujungnya akan ada pembatasan tadi untuk mudik, Anda melihat langkah ini efektif, Dok? Jadi perkiraannya mudik adalah pergerakan massal atau kerumunan massal begitu. Baik. Padahal ini dilarang untuk harusnya melakukan social distancing begitu. Jadi kalau ada kerumunan massal, adanya potensi untuk penularan COVID-19 begitu. Baik, Dok, kalau kita bicara juga angka untuk saat ini, kita tahu di pukul 12 tadi seperti keterangan pers dari Pak Yuri tadi bahwa penambahan juga dalam 24 jam terakhir ada 153 kasus baru sehingga hari ini totalnya ada 1046. Anda melihat apakah penambahan ini trennya akan sama setiap hari bahwa akan ada lebih dari 100 kalau Anda melihatnya, Dok? Jadi penambahan kasus amat tergantung efektivitas dari social distancing, kemudian kontak tracing yang dilakukan oleh masing-masing Pemda begitu. Kalau Pemda yang sudah banyak seperti Jakarta, maka social distancing harusnya dilakukan juga kontak tracing begitu. Jadi kalau kontak tracing akan menemukan kontak yang positif, kemudian diisolasi, kontak negatif juga diisolasi. Kemudian social distancing menyebabkan pemutusan rantai penularan dari kasus yang mungkin ada di populasi. Baik. Kira-kira begitu. Lalu kalau bicara lockdown lokal, Dok, bahwa kita tahu Tegal dalam beberapa hari ke depan akan memperlakukan lokal lockdown hingga 4 bulan, saya dengar seperti itu. Anda melihat langkah seperti ini, apakah memang cukup efektif tadi untuk pemerintah daerah? Selain tadi mencegah mudik juga bahwa lockdown ini juga kalau untuk local lockdown Anda melihatnya efektivitasnya seperti apa? Jadi lockdown terbatas sama dengan social distancing yang berat begitu atau social distancing yang berat begitu akan memberikan batasan kepada publik berkumpul begitu. Jadi kelihatannya di Tegal begitu dengan jumlah kasus masih terbatas. Yang penting adalah melakukan kontak tracing. Kalau kontaknya bisa diisolasi, dan kemudian kasusnya diisolasi di rumah sakit, kemudian gak usah takut bahwa ada penularan kasus COVID-19. Begitu. Baik, lalu bicara apa yang terjadi di tanah air, Dok. Kita tahu, kalau kita bisa mengambil contoh Italia, mengingatkan kita kondisi dengan Italia sebulan lalu. Infeksi COVID di Italia di 27 Februari itu 400 kasus. Dan kurang dari 10 hari kemudian jumlahnya bisa 5.000. Anda melihat bahwa apa yang terjadi, apa yang kita bisa pelajari dari Italia dengan melonjaknya angka kematian dan juga yang terinfeksi. Agar kita nanti juga tetap terhindar seperti itu, Dok. Italia melakukan lockdown provinsi, kemudian gagal, kemudian dia melakukan lockdown negaranya. Gitu. Lockdown bukan berarti menghentikan transmisi begitu. Transmisi internal di negaranya atau di provinsi yang di lockdown akan terjadi. Jadi harus dilakukan adalah melakukan isolasi terhadap kasusnya, kemudian melakukan kontak tracing dan kemudian mengisolasi semua kontaknya begitu. Jadi dengan mengisolasi semua kontaknya, transmisi akan berhenti begitu kira-kira. Jadi kalau Italia bertambah banyak seperti itu, berarti isolasi kasus dan isolasi kontak tidak berjalan efektif. Ada analisa, Dok, bahwa ahli matematika beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa puncaknya mungkin akan terjadi di April dengan penambahan, ya kita tidak berharap ini bisa di angka 8.000 seperti yang disebutkan. Anda melihat ada kemungkinan untuk kalau kita lihat data di lapangan?
Tapi kalau lihat data di lapangan, sekarang tanggal 27 Maret begitu. Oke. Kita awal dari 4 Maret. Jadi dalam 23 hari udah 1.000. Maka efek doubling time artinya akan dikalikan 2. Berarti 27 April begitu kita akan doubling begitu, akan ada 2.000-an 27 April begitu. Dan kemudian 27 Mei begitu akan ada 4.000-an kasus begitu. 27 Mei akan ada 8.000-an kasus begitu. Kalau musim tidak mempengaruhi, karena pada April nanti akan berubah musim hujan akan menjadi musim panas. Kelembapan udara akan berubah. Jadi perkiraan saya basic reproduction rate atau penularannya akan berkurang begitu. Baik, jadi dengan dilakukan isolasi social distancing begitu, kalau itu efektif, kemudian pasti basic reproduction-nya akan berkurang. Jadi nggak akan terjadi doubling time. Dok, kalau bicara juga langkah rapid test yang akan dilakukan pemerintah dalam waktu dekat, bahwa kita tahu tentunya tindakan ini tindakan yang banyak diharapkan masyarakat. Tapi pernyataan Pak Yuri beberapa waktu lalu, tadi sore menyebutkan bahwa rapid test sebenarnya bukan diagnosa tapi penyaringan. Anda bisa elaborasi, Dok, soal rapid test ini? Jadi rapid test itu pemeriksaannya terhadap antibodi. Pemeriksaan terhadap antibodi adalah orang yang sudah terinfeksi begitu. Jadi bukan orang yang sudah merespon tubuhnya terhadap infeksi virus COVID-19. Gitu. Nah, kalau diperiksa pada semua orang, maka nggak masuk akal. Jadi harusnya itu diperiksa setiap apa kata Pak Yuri tadi sore, begitu akan diperiksakan kepada ODP dan PDP yang ditemukan. Begitu. Kalau itu diperiksakan pada semua orang, tidak efektif. Begitu. Tidak efektif. Jadi memang harus difokuskan tadi kepada orang-orang yang memang sangat membutuhkan ODP dan PDP seperti itu, Dok. Betul. Oke, kalau bicara nanti rapid test, apakah nanti hasil dari rapid test ini ada kemungkinan bahwa angka tadi yang terinfeksi akan melonjak drastis, Dok? Ya, ada kemungkinan besar kalau PDP dan ODP diperiksa semua, kemungkinan besar akan jumlahnya akan melonjak ke 2 kali lipat atau bahkan lebih begitu. Baik. Jadi kalau sekarang ditemukan sekitar 100-an lebih begitu, kalau besok kalau tes ini sudah diaplikasikan bisa akan ada lebih dari 200-an bahkan 400-an begitu. Oke, Dok. Iya, kita masih bicara dengan mobilitas tadi bahwa ironis bahwa memang banyak masyarakat Jakarta yang sudah memilih pulang kampung karena tadi pelambatan ekonomi di tanah air. Anda melihat bahwa kalaupun nanti peraturan ini akan digodok, apakah perlu bukan hanya soal himbauan tapi memang ada payung hukum sehingga siapapun yang keluar dari Jakarta untuk mudik tadi memang kena sanksi seperti itu. Karena kalau kita bicara himbauan, social distancing saja di tanah air, baik itu di Jakarta juga sangat sulit diterapkan. Karena memang banyak masyarakat yang kurang sadar akan kepentingan ini bahwa social distancing sangat berpengaruh dalam mengurangi tadi angka COVID. Ya, jadi peraturannya harus ada begitu. Harus ada? Ya, harus ada. Begitu dia pergi dari Jakarta, dari epicentrum seolah-olah jadi Jakarta merupakan epicentrum Indonesia begitu, karena jumlahnya lebih dari 60% kasus itu disumbangkan oleh Jakarta begitu. Nah, karena Jakarta sebagai epicentrum, maka orang-orang yang keluar dari Jakarta sebaiknya diisolasi di sekitar tempat tujuan begitu atau di daerah tujuan begitu di 14 hari begitu. Oke, atau memang tidak boleh sama sekali keluar Jakarta harusnya, Dok? Ya, boleh sih, asal dengan kendaraan yang diberi jarak. Kalau kendaraan umum nggak mungkin begitu. Kalau kendaraan pribadi masih mungkin begitu. Baik, kita coba, ini ada beberapa pertanyaan, Dok, dari masyarakat yang kebetulan menyaksikan
Indonesia Petang untuk saat ini. Yang pertama ini dari Nimade, bagaimana dokter melihat sikap masyarakat yang masih kurang peduli untuk meminimalkan kontak antar orang lain. Tadi saya dengar Pak Yuri juga menyebutkan bahwa idealnya itu 2 meter. Seperti apa, Dok? Ya, jadi harusnya social distancing ada indikatornya begitu. Oke. Jadi kemudian diamati di Jakarta, kemudian di wilayah-wilayah social distancing diterapkan begitu. Nah, indikatornya apa ya? Maka pada saat waktu indikator itu ada, maka kita dapat mengatakan bahwa social distancing diterapkan dengan baik begitu. Kalau social distancing tidak diterapkan dengan baik, dan itu harus diukur begitu. Jangan hanya kemudian melihat secara sepintas begitu. 2 meter jarak yang aman, Dok? Aman, tapi kan tidak semua masyarakat melakukannya. Oke. Kalau sekarang lihat Depok ya mungkin tidak masyarakat banyak begitu tidak melakukannya. Begitu. Baik, lalu selanjutnya ada pertanyaan juga, Dok, ini dari Cynthia. Apakah social distancing tadi efektif untuk kita dan di saat negara lain sudah banyak yang mengambil kebijakan lockdown? Seperti itu, Dok. Jadi social distancing kalau pasti ringan ya artinya memerlukan jarak itu paling di bawah begitu. Kemudian kalau sedang begitu sekolah ditutup, pegawai pemerintah juga kan begitu. Kalau udah berat itu sama efeknya sama dengan lockdown. Kalau lockdown itu artinya nggak ada orang yang keluar masuk. Boleh keluar, karena benar-benar ditutup dan pembatasan sama dengan social distancing yang berat. Oke. Tapi kalau bicara Indonesia, Dok, apakah memang opsi lockdown ini belum memungkinkan untuk saat ini kalau kita bicara tadi resiko yang akan ditimbulkan baik itu ekonomi dan hal-hal lainnya, dan juga kita bicara topografi, tanah air kan terdiri dari pulau dan tadi laut. Anda melihat bahwa memang lockdown sebenarnya bukan opsi yang gampang untuk diterapkan di tanah air. Ya, jadi kita melihat aja Malaysia gitu. Dia baru melockdown berapa hari aja udah minta tolong atau memohon bantuan dengan Singapura, artinya lockdown-nya terbuka begitu. Jadi seolah-olah dia melakukan social distancing yang berat, atau dengan segala pembatasan publik kegiatan publik yang kumpul begitu. Jadi kalau begitu kelihatannya Malaysia separuh-separuh begitu, tidak melakukan lockdown yang total lockdown seperti itu. Total lockdown begitu. Oke. Dok, ini satu lagi pertanyaan terakhir dari pemirsa juga. Sebenarnya ini sudah kita jawab beberapa saat yang lalu. Situasi ekonomi sedang lemah, banyak pekerja informal pulang kampung seperti itu, padahal Jakarta pusat penyebaran. Bagaimana menjaga agar mereka ini tidak membawa virus ke daerah? Tadi memang harus ada larangan seperti itu, Dok. Betul. Jadi jadi harus ada peraturan yang jelas, baik dari Jakartanya sendiri maupun dari daerah. Begitu. Jakartanya harusnya melepas semua warganya untuk naik apapun, naik kereta diperiksa begitu, kemana kesehatannya gimana, kemudian harus disertai dengan diperbolehkan dengan sehat begitu. Kemudian di tempat tujuan maka dia harus diisolasi begitu dengan warganya. Artinya di tempat tujuan tadi mana dia diisolasi 2 minggu begitu demi warganya. Ini juga ada pertanyaan baru masuk, Dok, dari Endang, Kalimantan Barat, Dok. Amankah jarak 1 meter, Dok? Kalau Pak Yuri tadi menyebutkan 2 meter, 1 meter gimana, Dok? Jadi jarak yang aman adalah 2 meter atau lebih. Karena kalau dia batuk, dropletnya lebih halus, dia bisa lebih jauh begitu. Ke bawah angin pada musim hujan sekarang begitu. Pada musim panas sebaiknya dijaga jaraknya 2 meter. Begitu jangan sampai menular begitu. Karena kalau ketularan ya akan menyebabkan ke penderita lain. Baik, Dok, kalau kita kembali lagi terkait mudik, Dok, bahwa
kemarin saja di 26 Maret bahwa separuh dari total pasien di Indonesia itu hampir separuhnya adalah dari Jakarta. Kalau kita bayangkan arus mudik, ada 7,2 juta angka di tahun lalu warga Jakarta dan sekitarnya yang mudik. Anda melihat bahwa sebenarnya Jakarta ini salah satu pusat penyebaran. Apakah ada opsi lain bahwa sebenarnya Jakarta bisa menerapkan local lockdown seperti itu, Dok? Jadi harusnya ada indikator social distancing begitu. Kemudian Jakarta harus melakukan kontak tracing dengan benar, sehingga orang-orang yang berisiko dan orang-orang yang tidak berisiko akan bisa dikategorisasikan. Selanjutnya, bila orang tersebut mau mudik begitu, akan di-screening begitu, akan dilakukan tes. Yang baiknya adalah dilakukan rapid test begitu. Rapid test kemudian kalau ada gejala dan positif nggak boleh pergi, kemudian kalau tidak ada gejala dan tidak negatif pergi dan harus diisolasi di tempat tujuan begitu. Oke. Dr. Triunis, mungkin terakhir apa yang ingin Anda sampaikan ya kepada masyarakat terkait COVID-19 ini, dan memang kita tahu bahwa makin hari makin penambahannya cukup signifikan. Apa yang harus do and don'ts-nya, Dok? Silakan. Ya, jadi pada masyarakat diharapkan bersabar pada situasi seperti sekarang begitu, di mana COVID-19 sudah mencapai angka 1000-an begitu. Jangan berkumpul atau berkerumun, kemudian jaga jarak oleh dengan siapapun, kemudian lakukan pencegahan cuci tangan atau kemudian jaga perilaku hidup sehat, lakukan perilaku hidup sehat, jangan sampai Anda tertular begitu. Dan lakukan penjarakan yang benar. Ya, pesannya tetap sama ya, Dok. Tadi Anda sebutkan bahwa hidup sehat, cuci tangan, social distancing, dan hal-hal ini harus kita terus edukasi agar tadi masyarakat tahu bahwa walaupun hal ini kesannya kecil, tapi bisa menimbulkan dampak yang luar biasa, Dok ya. Benar. Betul. Baik, terima kasih Dr. Triunis atas waktunya. Oke, sama-sama. Baik, selamat sore.